itu ada 5 hukum. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakara asy-Syaikhu al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abu Muhammad lam rahimahullah. Ulama Syahizuddin ini sultanul ulama, pemimpin para ulama, mujtahid, mufassir, ahli tafsir Al-Quran, muhaddis, ahli hadis. Fi kitabihi al-qawaidi, beliau mengatakan di dalam kitab al-qawaidnya, annal bid'ah ala khamsati aqsamin, bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5 macam. Wajibatin, yaitu bid'ah yang wajib, wa muharramatin, bid'ah yang muharramah atau haram, wa makruhatin, bid'ah yang makruh, wa mustahabbatin, bid'ah yang mustahabbah atau sunnah, wa mubahatin, bid'ah yang mubahah atau bid'ah yang boleh. Qala wa min amsilatil bid'ah al-mubahati, beliau mengatakan termasuk di antara contoh bid'ah yang mubahah, bid'ah yang hukumnya boleh adalah al-musafahatu akibat subhi wal asri, bersalam-salaman setelah sholat subuh dan asar. Tentang salaman setelah sholat ini pernah saya uraikan di video yang lalu ya. Intinya mayoritas ulama mengatakan salaman setelah sholat ini termasuk bid'ah yang mubahah, bid'ah yang boleh, walaupun sebagian ulama mengatakan tetap sunnah. Bisa dicek video sebelumnya. Wallahu alam, intaha. Wa qaluhu wajibatin min amsilatiha tatwinul qur'ani wa syara'i idza khifa 'alaiha adiya'u. Kemudian bid'ah yang wajib termasuk di antara contohnya adalah pembukuan Al-Quran dan syariat-syariat yang lain ketika dikhawatirkan akan tersia-sia. Nah, pada masa Rasulullah itu Al-Quran belum dibukukan. Al-Quran sebagian tertulis dalam pelepah-pelepah atau dalam kayu atau di kulit-kulit hewan yang kebanyakan dihafalkan oleh para sahabat. Nah, pada masa sahabat, pada masa Sayyidina Umar, beliau khawatir kalau generasi setelahnya itu banyak yang tidak tahu Al-Quran karena orang-orang yang hafal Al-Quran sudah banyak yang meninggal. Lalu beliau berinisiatif membukukan Al-Quran. Jadi pembukuan Al-Quran ini tidak ada pada masa Rasulullah. Termasuk pembukuan kitab-kitab syariat yang lain seperti fikih, seperti akidah, itu belum ada pada zaman Rasulullah. Nah, ini termasuk bid'ah yang wajib karena dikhawatirkan akan tersia-sia, ilmu syariat akan tersia-sia, generasi setelahnya banyak yang tidak tahu ilmu syariat ketika tidak dibukukan. Fa inna tabligha liman ba'dana minal quruni wajibun isma'an, karena menyampaikan ilmu syariat, menyampaikan Al-Quran kepada generasi setelah kita itu wajib secara isma. Wa ihmaluhu haramun isma'an, dan tidak menyampaikan Al-Quran, tidak menyampaikan syariat kepada generasi setelah kita itu haram secara isma. Jadi sebagai wasilah, sebagai perantara agar ilmu itu tetap lestari, agar Al-Quran, agar syariat itu bisa dibaca, bisa diamalkan oleh generasi setelah kita, maka para sahabat itu melakukan pembukuan Al-Quran, melakukan pembukuan kitab-kitab syariat, yang mana pembukuan ini hukumnya wajib atau termasuk bid'ah yang wajibah. Karena dikhawatirkan kalau tidak dibukukan, generasi sekarang ini banyak yang nggak tahu Al-Quran. Wa qalu wa muharramatin min amsilatiha al-muhdasatu minal madzalimi kal mukusi. Kemudian bid'ah yang diharamkan. Di antara contohnya adalah melakukan hal-hal baru dari kezaliman, melakukan kezaliman seperti al-mukus, al-maksu, yaitu pungutan liar, mengambil harta orang lain secara ilegal, seperti parkir liar kemudian meminta uang, atau pajak yang ilegal, pajak yang tidak sesuai syariat. Pemerintah melakukan pemungutan pajak yang bertentangan dengan syariat, itu termasuk al-maksu. Kalau yang sesuai dengan syariat, beberapa ulama mengatakan boleh. Wa qalu wa makruhatin min amsilatiha zakhrafatul masajidi. Kemudian bid'ah yang makruh, termasuk diantara contohnya adalah berlebihan menghias masjid. Masjid dihias berlebihan, itu bid'ah yang makruh.
Wa takhsisu lailatul jumati bi qiyamin, mengkhususkan qiyam pada malam Jumat, mengkhususkan ibadah pada malam Jumat, mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat. Nah, itu termasuk bid'ah yang makruh. Wa qalu wa mustahabatin min amsalatiha fi'lu sholatit tarawihi bil jamaati. Kemudian bid'ah yang mustahabah, bid'ah yang sunnah, termasuk diantara contohnya adalah melakukan sholat tarawih dengan jamaah. Pada zaman Rasulullah itu istilah tarawih belum ada, dan tarawih sendiri itu dilaksanakan tidak dengan jamaah. Pada zaman Rasulullah istilahnya qiyamul Ramadan, sholat malam pada bulan Ramadan. Pada masa sahabat, pada zaman Sayyidina Umar, beliau berinisiatif mengadakan sholat tarawih dengan berjamaah, dan pada masa setelah itu istilah yang asalnya qiyamul Ramadan menjadi tarawih. Nah, jadi tarawih dengan berjamaah ini termasuk bid'ah yang mustahabah, bid'ah yang sunnah. Wa bina'u rubuti wal madarisi. Kemudian membangun pondok pesantren dan madrasah ini termasuk bid'ah yang sunnah. Pada zaman Rasulullah belum ada pembangunan pondok pesantren, belum ada pembangunan madrasah. Wa kullu ihsanin lam yuhad fil asri al awal, dan setiap kebaikan yang belum ada pada masa awal Islam itu termasuk bid'ah yang mustahabah, asalkan itu kebaikannya. Wa qalu wa mubahatin min amsilatiha ma dzakarahu. Kemudian bid'ah yang mubahah, bid'ah yang boleh, termasuk diantara contohnya sudah disebutkan tadi, yaitu bersalaman setelah sholat. Itu termasuk bid'ah yang mubah, yang boleh. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathul Mubin. Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya Fathul Mubin, fi syarhi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun manasuhu, qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau Ibnu Hajar mengatakan di dalam mensyarahi dawuh Rasulullah, orang yang membuat perkara baru di dalam urusan agama kita yang tidak ada darinya itu tertolak. Mensyarahi ini dengan dawuh dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu ma'ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw isman aw asaran fahuwa al-bid'atu ad-dhalatu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, yang digunakan Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis tersebut, yaitu setiap sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada pada zaman Rasulullah, kita laksanakan sekarang, yang bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', kesepakatan para ulama, bertentangan dengan asar sahabat atau tabi'in, maka ini termasuk bid'ah yang sesat. Wa ma ahdasa minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalika fa huwa al bid'atu al mahmudatu. Sesuatu yang baru, sesuatu kebaikan yang baru belum ada pada zaman Rasulullah, tapi tidak bertentangan dengan isma, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan asar tadi, dan itu termasuk bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Jadi intinya, kalau nggak bertentangan dengan syariat ya bid'ah yang bagus, kalau bertentangan dengan syariat yang bid'ah yang jelek. Seperti tadi, membangun pondok, membangun madrasah, itu tidak ada pada zaman Rasulullah tapi tidak bertentangan dengan syariat. Membukukan Al-Quran, membukukan kitab-kitab syariat, itu tidak ada pada zaman Rasulullah tapi itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu termasuk bid'ah yang mahmudah. Demikian keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin. Wallahu a'lam bishawab.